Jadi ya bisa jadi Abang ya. seperti apa? Karena kan dia dari kalimatnya juga, Herwanto ngapain sana, kata dia kan. Ya dia bilang, oh makan malam ada Bang Rasman acara makan malam ada Herwanto. Ya, saya kan dihubungi Bang Rasman kan. Saya juga diminta sama Bang Rasman untuk jadi penasihat hukumnya. Tapi intinya memang saya juga kenapa saya mau menerima jadi pengacara Bang Rasman. Yang pertama butuh keadilan, kebenaran. Yang kedua juga saya ingin ibaratnya melepaskan juga dari teman-teman saya ini dari pengaruh-pengaruh ya, agar jangan sampai dia terpengaruh sama advokat-advokat yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya. Alhamdulillah sekarang ternyata kita sidang, nama orang yang bisa merusak kehormatan advokat sudah tidak lagi sebagai tim. Ya mungkin bisa jadi kalau ditanya, jangan-jangan dia ini ada sakit hati gitu kan, atau maunya tidak suka, ya bisa jadi, bisa tidak. Tapi kita lihat aja lah ya, ibaratnya komentar mana yang waras, komentar mana yang tidak waras. Tapi Ini yang ya kita duga kuat ya, kita duga sangat kuat. Ada juga sepertinya gangguan jiwa juga. Jadi kenapa saya katakan ada beberapa advokat yang mungkin ya jiwanya terganggu, sehingga ini bisa mencoreng kehormatan profesi, bisa mencoreng harkat dan martabat profesi advokat. Nah, saya setuju artinya nanti ke depan ini kebetulan ada acara nih, sekarang ada acara Musdari KI, saya juga akan sampaikan kepada organisasi advokat. Nanti kalau perlu ketika seorang advokat mau jadi advokat, dites dulu kejiwaannya, karena dilihat ya ada advokat yang menurut saya memang memenuhi juga persyaratan bisa kita simpulkan ya, dugaan kuat ini orang kelihatannya memang ya kurang waras juga. Kurang waras begini, yang pertama dari cara ucapannya, kadang-kadang kan ngomongnya ngalor ngidul gitu, tindakannya apalagi ya kan seperti orang hutan. Nah yang ketiga, cara dandanannya pun beda. Saya ingat jadi itu obat sakit kepala bintang 7, bintang 7, jadi pusing dong. Jadi ibaratnya dilihat ini artinya komplit kan, dari cara berpakaiannya, bintangnya kayak orang pusing gitu kan, banyak bintangnya. Nah kemudian ucapannya juga tidak masuk logika ya, jadi dari jauh dari nalar gitu. Nah kemudian tindakannya juga sama, lompat sana ya kan, turun sini. Nah ini artinya kita ngelihat dari berbagai macam ini, wah jangan-jangan ya kan, jangan-jangan kalau seandainya ini dites ya, dugaan saya kuat jangan-jangan orang ini termasuk subjek hukum yang tidak sempurna. Artinya kalau sana dia melakukan tindak pidana itu, ini lepas dari hukum nih. Kenapa? Karena dia tidak menjadi orang yang sebagaimana mestinya, tidak sempurna, dia ada gangguan jiwa dia. Nah biasanya kalau orang gangguan jiwa ini kan dia tidak bisa dihukum, tapi tidak bisa juga jadi advokat. Nah ini agar advokat bisa terjaga harkat dan martabatnya, kehormatannya, biar artinya benar-benar officium nobile ini benar-benar bisa dibuktikan gitu. Ya kalau menurut saya begini ya, buat orang yang dia yang mencontohkan, memalukan dan sebagainya, yang jelas saya ini sampai sekarang masih sebagai advokat, tidak dipecat dan bahasa tidak dibekukan. Jadi kalau seandainya ada orang berpendapat bahwa memalukan seolah-olah kayak nggak jadi pengacara, baru jadi belajar jadi pengacara dan sebagainya, udah sekarang gini aja ya. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini berkaca ya, dan terus juga perlu dicek tuh urat malunya masih ada atau enggak, apa sudah putus. Dan sekali lagi kalau seandainya dia mengatakan, kan dia itu tuh tadi kan saya ulang lagi, dia mengatakan bahwa saya ini orang ini, saya bela diri, saya ini, saya itu, saya juga aktor laga. Sekali lagi, kalau memang bersedia dan diizinkan kita urus ini legalnya bagaimana, kita nering aja lah, biar sama-sama kita uji gitu. Saya udah lama juga udah nggak sejurus. Abang berarti sedikit terpancing juga dong dengan celotehan dia, maksudnya? Ya saya gini loh, kalau saya menyangkut tentang diri saya sendiri, menurut saya tidak jadi masalah. Karena kan anak saya juga kan main media sosial juga, ya, keluarga saya main media sosial juga. Dan yang kirim saya ini video itu banyak banget yang kirim saya, ya banyak, dan junior saya juga banyak yang marah sama saya. Ya artinya marah, kenapa nggak maunya apa orang ini gitu kan. Makanya saya untuk menjawab
bahwa saya juga bukannya orang yang bisa dimain-mainin ya. Ya kalau seandainya belum kenal sama saya, ya kita kenalan dulu lah, ya kan? Mungkin Mister Firdaus ini belum kenal sama saya gitu kan, ya kita kenalan dulu gitu kan, biar kita kenal gitu, nggak apa. Ya. Oke, Bang, mungkin dia bisa berkata hari ini terkait sidang kemarin kan, melihat mungkin ada Abang sempat tidak membawa bas gitu Iya. kan. Ini gimana nih Bang? Kan respon netizen juga banyak banget nih jadinya nih ya kan. Iya. Terus terkait bas ini, dan ada juga yang bilang sebenarnya tanpa membawa bas itu juga bisa Iya. dengan kartu advokat. Ini seperti Iya. apa sih Bang? Iya, tadi kan saya jelaskan. Andai kata tidak ada peristiwa kekeduan kemarin, tidak ada pembukaan bas, saya rasa tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kan saya surat kuasa ada, kartu advokat ada, bas juga kan saya ada, cuma fotokopi baru saya bawa. Karena bas ini bentuknya kan besar, tidak mungkin kita bawa kemana-mana. Tapi andai kata memang perlu dibawa, kan saya masih dikasih kesempatan minggu depan kan boleh. Pada umumnya kalau seandainya ada advokat mau bersidang, dia lupa membawa bas aslinya, itu dikasih kesempatan minggu depan harus dibawa ya. Atau saya tegaskan aja, Pak Herwanto kalau saya tidak bawa, kami majelis hakim sepakat tidak mengizinkan Bapak ada di ruangan ini. Boleh-boleh aja. Tapi kesempatan saya untuk sidang harusnya kemarin diperbolehkan, dan akhirnya kan saya ngambil, akhirnya bisa sidang juga kan. Artinya gini loh, yang terpenting ini orangnya atau basnya. Saya kan advokat tetap, apalagi sekarang ini semua advokat tuh punya ikot itu bisa dicek bahwa saya ini punya nggak bas aslinya. Jadi intinya begini, bukan saya tidak, saya paham, saya puluhan tahun ya jadi advokat, saya rasa juga banyak junior saya juga yang komentar kemarin. Intinya jangan hanya kalian kaku mengomentari terkait dengan permasalahan saya kemarin. Andai kata kemarin tidak ada permasalahan seperti itu, saya rasa juga nggak jadi masalah. Kan jaksa juga kenal saya, hakim juga kenal saya. Saya di Pengadilan Jakarta Utara bukan hanya sekali sidang. Mereka itu sudah pernah lihat berita acara sumpah saya. Kadang pun begitu saya mau sidang pun sebelumnya saya nggak pernah ditanya malah. Ya karena kan orang sudah tahu saya sudah sering bersidang. Tapi ini karena situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan, ya saya terima aja. Saya kalau seandainya ada orang ngefans sama saya terus nggak jadi ngefans, terus ada yang follow saya terus jadi unfollow, itu saya tidak menjadi masalah, saya ikhlas. Tapi saya juga mau menyampaikan permohonan maaf saya, tetapi saya hanya memandang begini ya, saya ini murni advokat yang fokus terhadap kebenaran dan keadilan. Nah, Bang Rasman ini di dalam hukum status dia ini adalah pencari keadilan. Terdakwa, tersangka itu semuanya statusnya secara hukum namanya pencari keadilan. Saya adalah seorang advokat. Ketika Bang Rasman meminta saya menjadi penasihat hukumnya, tidak ada alasan saya untuk menolak. Bahkan saya dilarang untuk menolak dengan alasan bahwanya saya nggak suka sama Bang Rasman dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, jadi artinya saya juga meminta kepada masyarakat, ya saya minta tolong saya diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai advokat. Dalam hal ini saya menjadi pengacara Bang Rasman, dan kita juga nanti buktikan apakah benar yang dilaporkan oleh Bang Hotman Paris ini terbukti atau tidak. Ya kita harus memberikan kepada seseorang itu dengan adil. Ya kan ini kalau kita mengatakan berbuatlah adillah kamu. Nah, apa sih berbuat adil itu? Perbuatan adil itu kan ini perilaku moral. Nah, ketika saya menjatuhkan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, memutuskan sesuatu terhadap seseorang, maka saya harus mempertimbangkan apakah orang ini sudah saya berikan haknya. Nah, seperti Bang Rasman juga, saya ingin menyimpulkan, memutuskan, memberikan sesuatu kepada Bang Rasman. Tentu saya mempertimbangkan apakah ketika saya memutuskan sesuatu, saya sudah memberikan haknya kepada dia. Jangan sampai saya memutuskan sesuatu, memberikan sesuatu, didasari dengan kebencian. Saya tidak mau, karena yang saya ucapkan, yang saya katakan, yang saya perbuat, saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya, kalau orang-orang mengatakan, wah kenapa bela Bang Rasman ini kan begini, begini, mungkin banyak hal negatifnya. Tapi saya katakan ya, Bang Rasman ini melawan majelis hakim. Saya jujur, saya ini salah satu orang yang menggugat Kapolri dalam rangka membebaskan 7 terpidana. Dengan segala resiko, saya mendaftarkan gugatan, bahkan saya sidang sendiri melawan Kapolri. Jumlahnya cukup banyak. Kapolda Jawa Barat jumlahnya cukup banyak. Saya sempat sidang sendiri dengan segala resikonya saya tanggung. Artinya apa? Demi kebenaran dan keadilan. Tapi saya tidak mendapatkan keadilan oleh majelis hakim.
permohonan saya ditolak, gugatan saya juga sama hasilnya. Nah ini yang mendorong saya, artinya saya tidak suka dengan keputusan-keputusan majelis hakim yang menurut saya mereka memutuskan mengakibatkan ada orang masuk penjara seumur hidup, contohnya seperti 7 terpidana Cirebon. Sekarang ada di dalam penjara. Saya melihat kemarin ada videonya si Sudirman tuh di Borgol, sedang di rumah sakit, dia sedang berobat. Nah, dalam hati saya mengatakan begini, Sudirman, kamu berada di tempat seperti itu akibat apa? Akibat putusan majelis hakim yang mulia, wakil Tuhan itu. Ketika mengajukan PK ditolak, ketika saya gugat ditolak, semuanya ditolak. Yang saya sesalkan, penolakan ini masih ada barang bukti yang tidak dibuka oleh mereka. Nah, jadi kalau seandainya ada masyarakat yang tidak suka dengan Bang Rasman, saya juga tidak suka dengan majelis hakim yang berani mengeluarkan putusan yang menurut saya mengakibatkan orang tersiksa, zolim. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, ini terbuka untuk umum, pasti masyarakat akan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi antara Iklim Hakim, Bang Hotman, terus ada percakapan apa, ada hubungan apa dan sebagainya. Kalau ini dibuka, ya terbuka untuk umum, wah menurut saya ini luar biasa, masyarakat bisa jadi orang akan berbalik dukungan. Nah, karena kalau kita bicara kebenaran ya, kita objektif nih. Jadi saya melihat begini, saya pada saat kemarin itu saya mendengarkan di video ditayangkan, terus kalimat-kalimat, terus percakapan dan sebagainya. Saya melihat dalam hati saya begini. Artinya di situ ada dua yang bisa saya simpulkan. Artinya ada permasalahan uang, ya seperti seolah-olah dengan orang banyak duit ini bisa berbuat apa saja. Dan yang keduanya, sepertinya wanita ini menjadi rendah hanya karena uang. Nah, di situ saya melihat bahwa ya saya sekali lagi saya nangani perkara Bang Rasman ini menjadi penasihat hukumnya, saya mencoba sekuat mungkin belajar objektif. Saya tidak hanya karena Bang Rasman teman saya, terus saya juga sama Bang Hotman juga tidak ada permasalahan. Artinya saya bicara masalah keadilan, ya. Adilnya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Tapi kita nanti lihat aja hasil persidangan. Tapi yang jelas saya bersyukur dengan masuknya saya menjadi tim hukumnya Bang Rasman, suasana menjadi sejuk, aman, termasuk Bang Rasman juga bahkan dia sempat menyejukkan saya. Nah, saya alhamdulillah tim ini menjadi tim solid yang aman, tertib dan beretika. Jadi intinya Bang, memang begini ya, kebanyakan memang orang dalam perkara ini ya, masyarakat sedikit ibaratnya bisa dikatakan membela Bang Hotman Paris lah ya, karena dia berlawanan dengan Bang Rasman. Tapi secara objektif saya menyampaikan bahwa kita kan masih tanya antara Bang Hotman Paris dengan Bang Rasman ini kan kita nggak tahu siapa sih yang benar di antara dua orang ini, siapa sih yang salah di antara dua orang ini. Ya. Artinya saya juga melihat perkara ini secara objektif juga. Artinya objektif gini. Andai kata persidangan ini terbuka untuk umum, saya meyakini bahwa apa yang dituduhkan oleh Bang Rasman itu tidak terbukti. Ya, kenapa? Bagaimana pokoknya Bang Hotman kemarin tidak drop ya. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum khususnya kami, termasuk juga jaksa penuntut umum, ini kan termasuk juga ibaratnya ya kalau menurut saya ya mungkin Bang Hotman dalam menjawab itu banyak sekali dia tidak menjawab, dan ternyata jawaban-jawaban itu memang menurut saya ya sangat ibaratnya saya juga kaget gitu.